Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wan nabiyya wa rasulah. Baiklah, perkenalkan nama saya Depa Yulela Putri dari program Studi Agribisnis semester 7 dengan NIM 09105809220016. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah pemasaran strategi. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Astrini Padapi SPT MSI. Adapun materi dari mata kuliah yaitu kegiatan belajar 1, analisis lingkungan pemasaran. Langkah pertama dalam perencanaan strategi adalah memahami komponen utama lingkungan. Hal ini penting karena semua keputusan dan rencana bergantung pada kualitas analisis. Analisis situasi adalah proses yang berkelanjutan dan memperbarui data secara berskala. Hal ini harus memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor lingkungan, termasuk internal, eksternal, dan strategis. Analisis lingkungan internal. Tujuan ini membahas kinerja strategi saat ini dalam hal volume, laba, probabilitas pangsa pasar, dan faktor relevan lainnya. Dibahas juga kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan akan strategi baru, dan pentingnya perencanaan strategis. 1. Ketersediaan sumber daya. Manajer pemasaran perlu mereview sumber daya organisasi saat ini maupun akan datang yang dapat digunakan untuk pemasaran. Hal ini menekankan perlunya para manajer untuk menganalisis kinerja mereka dalam kaitannya dengan karyawan, lini produk, pangsa pasar, unit, divisi, dan seterusnya. Tinjauan ini mencakup diskusi tentang struktur dan budaya organisasi, calon karyawan dan karyawan saat ini, lingkungan eksternal, kebijakan eksternal, stabilitas ekonomi, kepemimpinan politik, legalitas, dan peraturan teknologi. Tinjauan ini juga mencakup strategi organisasi saat ini dan masa depan, struktur dan budaya organisasi, sumber daya saat ini dan masa depan, struktur dan budaya organisasi, serta budaya organisasi saat ini dan masa depan. Kedua, struktur dan budaya organisasi. Salah satu isu penting yang perlu dikaji manajer pemasaran adalah bagaimana kedudukan fungsi pemasaran menurut fungsi lain dalam perusahaan. Pentingnya memahami fungsi bisnis dalam organisasi sangatlah penting. Budaya organisasi mempengaruhi kinerja bisnis, menjadikan posisi ideal bagi bisnis, namun sulit dicapai karena perbedaan individu. B. Analisis lingkungan mikro. Lingkungan eksternal. Pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasaran. Lingkungan mikro terdiri dari konsumen, pesaing, perantara, pemasok, dan publik. Di antara keempat komponen, dua yang paling penting adalah pelanggan dan pesaing. Analisis situasi persaingan. Analisis situasi persaingan melibatkan perbandingan berbagai industri, mengidentifikasi tren pasar, dan kemudian menganalisis situasi pasar untuk mengumpulkan informasi untuk strategi pengambilan keputusan. Pengertian persaingan. Tidak ada pengertian baku persaingan karena adanya beberapa pandangan berbagai kalangan seperti ahli hukum, ahli ekonomi, aparat pemerintah, dan para pembisnis. Dan berbagai pandangan adalah ekonomi, organisasi industri, dan bisnis. 1. Sudut pandang ekonomi. Para ahli ekonomi mengembangkan pandangan berbagai struktur pasar seperti persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, oligosonik, dan monosonik. Persaingan dianggap sebagai usaha setiap perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan suplai. Keadaan ekonomi ideal terjadi persaingan sempurna.
2. Sudut pandang industrial organisasi. Pandangan ini menganggap bahwa sebuah perusahaan mengelola kinerjanya secara efisien, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur industri, perilaku pasar, dan kinerja pasar. Struktur industri mencakup identitas perusahaan, hambatan masuk, dan diferensiasi produk. Perilaku pasar melibatkan pengembangan produk, penyesuaian harga, dan distribusi dan promosi. 3. Sudut pandang bisnis. Persaingan dalam dunia bisnis mengacu pada persaingan antar perusahaan yang menyediakan produk yang sama atau memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Persaingan industri ini dapat dikategorikan menjadi persaingan merek, persaingan industri, persaingan manfaat, dan persaingan generik. B. Intensitas persaingan. Blue Ocean Strategy merupakan model bisnis yang berfokus pada pencapaian keuntungan tinggi dengan fokus pada Samudra Merah, yaitu situasi di mana kinerja bisnis menjadi hal yang krusial. Strategi ini melibatkan kombinasi faktor-faktor seperti potensi kesempatan, hambatan masuk, hambatan keluar sifat produk, homogenitas pasar, struktur industri, atau posisi bersaing perusahaan. Komitmen terhadap industri, kelayakan inovasi teknologi, skala ekonomi, iklim ekonomi, dan keanekaragaman perusahaan. Strategi Samudra Merah melibatkan perusahaan yang mempunyai posisi pasar yang kuat, bauran produk yang tinggi, bauran produk yang kuat, struktur industri yang kuat, komite industri yang kuat, inovasi teknologi yang tinggi, skala ekonomi yang tinggi, iklim ekonomi yang kuat, dan iklim ekonomi yang kuat. Budaya perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan kinerja bisnis yang lebih baik. C. Analisis persaingan. Menurut Craven dan Fiersi, analisis persaingan memerlukan 5 langkah, yaitu A. Mengidentifikasi arena pesaing, B. Mengidentifikasi dan menggambarkan pesaing kunci, C. Mengevaluasi pesaing kunci, D. Mengantisipasi aksi pesaing, E. Mengidentifikasi pesaing potensial. D. Keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing harus bersifat dinamis dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Keunggulan bersaing merupakan konsep 17/23. Perlombaan yang dilakukan bersaing dan sebelum itu terjadi, keunggulan bersaing telah bergerak ke area yang baru. Hal ini dapat dicapai melalui kepemimpinan yang kuat yang melibatkan perusahaan dan melaksanakan strategi bisnis yang tidak mudah atau buruk dilakukan. Faktor kunci untuk mencapai kepemimpinan yang kuat meliputi faktor industri yang kuat, kompetensi spesifik perusahaan, keseimbangan kekuatan yang kuat, proses yang dinamis, proses pembelajaran yang baik, peluang potensial, inovasi inovatif, dan hubungan pelanggan yang kuat serta ekuitas merek. E. Mengukur keunggulan bersaing. Praktik bisnis apapun pada akhirnya akan bermuara pada produk yang dihasilkannya. Dengan kata lain, sebuah perusahaan yang unggul pada suatu praktik bisnis seperti bahan baku yang berkualitas, jaringan bengkel yang luas dan rapi, ataupun proses produksi yang efisien harus tercermin pada nilai konsumen. Nilai tersebut dapat dinyatakan atribut per atribut. Dapat pula dinilai konsumen secara keseluruhan. Analisis lingkungan makro. Lingkungan makro ada pelaku-pelaku atau kekuatan eksternal yang selain mempengaruhi perusahaan juga mempengaruhi komponen-komponen lingkungan. Komponen-komponen lingkungan mikro lainnya.
Termasuk di dalamnya adalah ekonomi, politik, hukum, dan peraturan, teknologi, dan tren industri yang perlu dicermati pada lingkungan makro ini. Bukan hanya mempengaruhi langsung terhadap perusahaan, akan tetapi juga komponen lingkungan makro yang lain yang pada akhirnya berpengaruh pada perusahaan secara tidak langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.